Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom. Ketemu lagi di Morning with the Word pagi hari ini. Shalom Egi, shalom Bu Angel, shalom Eva. Kembali pagi hari ini kita mau renungkan apa yang jadi janji Tuhan, apa yang jadi kerinduan hati Tuhan buat kita. Dan kemarin kita bahas bahwa kita percaya tahun ini adalah tahun pemulihan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Dan Tuhan mau kita memiliki harapan bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik, Tuhan akan mengganti apa yang hilang. Dan hari ini kita akan membahas satu ayat dari Roma 8 ayat 28. Namun sebelumnya satu hati kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, terima kasih buat berkat yang baru, kebaikan Tuhan yang baru, anugerah-Mu yang terus terjadi di hidup kami. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sebentar kami rindu janji-Mu dinyatakan, diingatkan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom semua. Shalom Wendy, shalom Ibu Iwi, shalom ya semua yang sudah gabung, shalom, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, yuk kita baca langsung saja di Roma 8 ayat 28. Ayatnya bilang seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya saudara semua dipanggil atau mengenal Yesus karena Tuhan punya rencana di hidupmu. Kita perlu percaya Roma 8 ayat 28 yang terjadi di hidup kita. Hari-hari ini banyak orang berpikir bahwa dia rasanya lagi dikerjain sama hidup. Rasanya lagi dikerjain sama pekerjaan. Maksudnya gini loh. Seringkali orang berpikir bahwa hidup ngerjain dia. Ya saya bingung menggunakan kalimat apa ya. Mungkin kalimatnya seperti ini. Ada orang berpikir kayaknya dia lagi dikerjain sama hidup. Dia lagi dikerjain sama pekerjaan. Dia lagi dikerjain sama orang-orang di sekitarnya. Dan dia merasa pandemi ini lagi ngerjain dia. Situasi keadaan lagi ngerjain dia. Bisnisnya lagi dikerjain sama pandemi ini, sama banyak masalah, banyak tantangan. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan bahwa bukan hidup lagi ngerjain saudara, tapi hidup akan mendatangkan kebaikan atau bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat hidupmu. Saya percaya Yusuf adalah salah satu contoh bahwa hidup bukan ngerjain dia, tapi hidup bekerja mendatangkan kebaikan baginya. Kita tahu kisah Yusuf di Kejadian 37. Yusuf adalah orang yang disayang oleh ayahnya atau oleh papanya gitu ya. Bahkan dikasih jubah yang maha indah. Dan akibat itu maka kakak-kakaknya tanda kutip gitu ya ngerjain dia. Kakak-kakaknya melakukan yang tidak adil baginya. Yusuf bisa saja komplain atau marah dan berkata kakak-kakaknya ngerjain dia. Tapi saya percaya Kejadian 39 ayat 2 di bagian pertama, kalimat pertama dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saya percaya di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak menyenangkan, keadaan yang nggak berpihak gitu sama Yusuf. Yusuf ngerti bahwa Tuhan menyertai dia. Makanya kalimat demi kalimat yang ada di kisah Yusuf, di awal-awal di mana perjalanan Yusuf tidak ada kata-kata bahwa Yusuf kecewa, Yusuf marah karena keadaan, Yusuf marah karena kakak-kakaknya. Karena saya percaya Kejadian 39 ayat 2 bukan hanya statement sorga bahwa Tuhan menyertai Yusuf, tapi ini yang Yusuf percaya. Karena kita tahu di Kejadian 39 ini bahwa Yusuf digoda atau dikerjain gitu, dijahatin sama istrinya bos. Tadi kakak-kakaknya buang dia sampai ke Mesir, jual dia jadi budak.
Tapi nggak cukup sampai di situ. Ternyata di Mesir, di rumah Potifar Tuhan membuat berhasil semua yang dikerjakan karena Tuhan menyertai Yusuf. Sekarang istri bosnya kayaknya berbuat jahat, ngerjain dia, menyebabkan dia masuk penjara. Tapi kita tahu di ending kisahnya Yusuf bahwa kehidupan bukan ngerjain Yusuf, tapi karena dia percaya Tuhan menyertai dia, maka kehidupan sedang bekerja mendatangkan kebaikan buat Yusuf. Even istri bosnya memfitnah dia, ngerjain dia lah, melakukan yang jahat, yang tidak baik, yang tidak adil. Dia dipenjara untuk hal yang tidak dia lakukan. Di penjara dia ketemu teman-teman, dan teman-temannya itu dapat mimpi. Waktu dapat mimpi, Yusuf terjemahkan mimpinya. Salah satu temannya juru minum raja kerajaan yang masuk penjara, dinubuatkan oleh Yusuf 3 hari lagi kamu akan keluar dari penjara ini. Lalu kejadianlah seperti itu, dan Yusuf bilang, kalau nanti kamu keluar ingat aku. Tapi Yusuf dilupakan. Dan rasanya hidup lagi ngerjain dia, keadaan lagi ngerjain dia. Seringkali ini yang seringkali menjadi komplain banyak orang. Kayaknya pandemi ini nih, gara-gara pandemi bisnis saya jadi nggak berhasil, gara-gara pandemi, gara-gara masalah-masalah, gara-gara situasi dan keadaan saya jadi susah. Jadi sepertinya pernyataan itu adalah hidup nih lagi ngerjain gua. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, sebagaimana Alkitab buat statement, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan di akhir cerita Yusuf kita tahu bahwa hidup bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat Yusuf, karena Yusuf disertai Tuhan. Maka demikian juga saudara yang percaya Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menjamin untuk menebus saudara, untuk berkenan di hadapan Bapa, sehingga Rohnya bisa tinggal di dalam kita, perkenanannya ada di hidup kita. Tuhan menyertai kita. Dan karena Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai saya, maka kita bisa beriman bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kehidupan turut bekerja juga untuk mendatangkan kebaikan, karena kita anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan surga. Bahkan kita harus percaya di tengah-tengah keadaan yang mungkin gak menyenangkan, janji Tuhan ya dan amin, bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, semuanya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. 1 Korintus 2 ayat 9, biarlah terjadi di hidup saudara dan saya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di hati kita, tidak pernah ada di hati kita, tidak pernah didengar telinga kita. Semua disediakan Allah. Semua apa? Yang terbaik. Semua jalan-jalannya, semua janji-janjinya disediakan untuk terjadi buat hidup saudara dan saya. Jadi pagi ini kembali kita diingatkan bahwa hidup bukan lagi ngerjain kita, tapi hidup bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena di sana ada Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada Tuhan yang bersama kita, yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Puji Tuhan. Selamat pagi, terus maju dalam Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah beriman bahwa 2021 adalah tahun pemulihan, di mana semuanya yang hilang, semuanya yang terlewat di hari-hari kita, semuanya akan dipulihkan. Bahkan Tuhan akan menunjukkan hal-hal terbaik buat kita. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang gak sesuai dengan pemikiran kita, percayalah Tuhan ada bersama kita. Dan saya ulang sekali lagi, bahwa hidup sedang mengerjakan kebaikan buat hidup kita. Karena di hidup kita ada penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu pagi ini. Kembali kami diingatkan bahwa kami punya janji, Roma 8 ayat 28. Tetapi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi di hidup kami hari ini, kami tahu di depan kami bukan ada hal yang buruk, di depan kami ada hal yang baik. Di depan kami bukan ada sesuatu yang merugikan, tapi di depan kami ada kebaikan Tuhan yang akan Tuhan tunjukkan. Sertai
setiap pribadi yang sudah gabung di live Instagram Morning with the Word. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. Sampai jumpa di Morning with the Word besok pagi. Saya rindu setiap pagi 10 menit sampai 15 menit boleh menguatkan, boleh memberkati setiap pribadi yang mau gabung di live Instagram saya. Tuhan berkati dan shalom buat setiap kita.